Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat Dr. Odi. Seperti yang disampaikan pada episode sebelumnya bahwa selain kedokteran kesehatan, kemudian kebugaran, dan kita akan kembali kepada sesi ini mengenai kedokteran dan kesehatan. Nah, kita pilih kasus-kasus atau kesehatan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, yakni mengenai peradangan usus buntu. Banyak informasi yang kita terima, baik dari mungkin keluarga, dari orang-orang terdekat, atau dari lingkungan kita mengenai usus buntu. Apa sih usus buntu itu? Kenapa kita perlu tahu? Kenapa kita perlu mendalami atau memahami usus buntu itu agar keluarga kita, anggota keluarga kita, dan diri kita bisa dapat mencegah atau mengidentifikasi dan mengirimkan atau pemeriksaan kepada dokter atau rumah sakit bisa lebih awal, sehingga penanganannya jadi lebih baik dan menjadi tidak memburuk. Nah, kita dapat informasi banyak mengenai usus buntu ini. Ada yang menyampaikan itu karena makan jambu batu terus bijinya menyumbat. Ada lagi karena apa? Karena kesumbatan kotoran yang keras. Apalagi karena ada cacing yang masuk. Nah, tapi sebenarnya apa yang terjadi dan sebenarnya apa itu usus buntu? Dan mungkin ada penyakit-penyakit yang mirip seperti usus buntu. Maka kita akan mengupas pada sesi ini sedetail mungkin, minimal informasi yang akan saya sharing ini dapat mencapai kepada pemahaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat pada umumnya maupun pada insan kesehatan atau mahasiswa kedokteran pada khususnya. Baik, kita akan sama-sama mengupas apa itu radang usus buntu atau yang kenal medisnya yakni appendicitis. Baik Sobat Dr. Odi, kita mulai pelan-pelan mengupas apa itu usus buntu ya, secara ringan-ringan saja. Sehingga kita ingin tahu tuh apa sih usus buntu itu, seperti apa sih? Umbai cacing atau apa istilahnya. Nah, seperti kita lihat di samping ini bahwa usus buntu itu merupakan bagian dari sistem pencernaan kita, yakni peralihan dari usus halus ke usus besar. Nah, di awal usus besar ini ada usus yang buntu. Nah, maka disebut dengan usus buntu awamnya atau appendix veriformis appendix ya. Maaf, saya juga mengulang-ulang kalimat saya ya, buat lebih santai saja, bahwa ini bahasa anatomisnya veriformis appendix atau appendix veriformis. Nah, disitulah terjadi peradangan usus buntu. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mengetahui, tidak hanya oleh orang kesehatan, tapi orang awam pun harus tahu. Kenapa ya? Kita mulai dari satu, bahwa appendicitis atau radang usus buntu itu merupakan kasus gawat darurat terbanyak sebenarnya, baik menimpa anak-anak maupun orang dewasa ya. Terutama dalam hal ini kasus bedah maksudnya ya. Dan kemudian penyebabnya baru kita sampai. Penyebabnya itu terbanyak adalah usus buntu yang ada rongganya itu ya. Pada slide ini kita bisa mendapatkan angka 65 sumbatan. Itu bukan karena benda asing seperti yang kita dengar di masyarakat, ada kesumbat cacing, kesumbat biji jambu batu, atau tersumbat oleh kotoran yang keras. Bukan itu terbanyaknya ternyata. Tapi apa? Tersumbat karena lapisan dinding dari usus buntu itu ada yang menebal. Maka kalau menebal, rongga lumenya makin mengecil, padahal produksinya tetap berjalan, sehingga seperti balon ditiup-tiup makin meradang, makin melebar ya. Jadi terbanyak adalah karena penebalan pada dinding usus buntu sendiri yang dikarenakan karena peradangan atau inflamasi kalau istilah medisnya. Nah, tingkat akurasi diagnosis itu pada usus buntu itu harus atau tinggi, kuat, cepat, mudah dikenali gitu ya. Yakni perutnya sakit, terutama kanan bawah, nyeri sekali, sampai bungkuk, sampai kemudian bicara aja sulit, apalagi bernapas juga pendek-pendek karena dia merasa kesakitan. Nah, bila terlambat maka akan meningkatkan angka kesakitan, bahkan angka kematian meskipun kecil di sini. Maka untuk menghindari keterlambatan, kita semua harus memahami gejala dari radang usus buntu itu sendiri.
Tapi satu sisi lain, dalam referensi jurnal internasional dan sebagainya, diketahui juga bahwa ternyata usus buntu yang dioperasi itu 10-15%-nya bisa normal. Nah, maka kita, terutama dokter dan masyarakat, harus saling memahami dan mengingatkan diri kita bahwa ada kemungkinan penyebab lain meskipun nyerinya mirip-mirip gejala usus buntu. Demikian ya. Kita lanjutkan. Kemudian secara anatomi kita lihat di samping ya. Nah, lebih tegas lagi, jelas lagi. Ternyata si usus buntu ini karena melambai-lambai, posisinya tidak hanya satu tempat. Bisa di depan, bisa di belakang, ya, bisa di tengah, di samping dan sebagainya. Dan terbanyak memang di daerah depan dari usus besar atau yang kita kenal dengan namanya cecum atau awal dari usus besar. Itu terbanyak memang letaknya di depan sehingga mudah dikenali nyerinya di kanan bawah seorang manusia atau si pasien. Nah, kemudian seperti apa gejalanya yang paling mudah? Nah, selain nyeri perut tentu saja ya. Ternyata dalam perjalanan penyakitnya itu, kalau anak-anak itu hitungan jam, kalau dewasa bisa hari, ya. Jadi mulai terjadinya sumbatan atau radang pada si usus buntu itu dimulai nyeri perut. Nah, ternyata nyeri perutnya berpindah-pindah awalnya, tidak langsung ke kanan bawah. Pertama itu di ulu hati, sehingga banyak diasumsikan itu sakit emah atau emahnya sakit atau gastritis. Nah, kemudian kok tiba-tiba dari daerah ulu hati turun ke pusar. Ternyata kemudian menetap di kanan bawah. Nah, itu cirinya. Nah, yang kita kenal kalau bahasa medisnya itu migration pain atau nyeri yang berpindah. Mulai dari ulu hati, pusar, kemudian menetap di kanan bawah. Nah, selain nyeri hati yang tadi yang khas tadi, ternyata pada usus buntu itu ada gejala tambahan, ada mual, ada muntah, ya, tidak nyaman di perut. Kadang kalau sudah berhari atau berjam pada anak sudah mulai demam dan sebagainya, ya. Baru kemudian apa yang perlu ditanyakan kembali? Ternyata usus buntu ini ada kecenderungan seperti ditandai warna berbeda pada slide ini, bahwa bila ada anggota keluarga siapapun itu, bapak, orang tua, kakek, saudara, sepupu dan sebagainya pernah mengidap usus buntu, maka kecenderungan anggota lainnya juga lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak mempunyai keluarga riwayat usus buntu. Nah, baru kemudian gejala-gejala yang lainnya itu sesuai dengan pemeriksaan si dokter, ya. Ada pengerasan yang kita sebut dengan devan muskular di perutnya seperti papan gitu, ya. Ada pemeriksaan khusus. Misalnya kalau letak si usus buntunya tadi kan macam-macam tuh. Kalau seandainya di bawah, nanti ada gerakan-gerakan khusus, ada Bloomberg sign, Pessoas sign, dan itu domainnya orang-orang kesehatan, ya. Namun dari gambar juga terlihat nih, dari mulai nyeri sampai akhirnya dioperasi. Nah, itu alur atau perjalanan dari si usus buntu. Nah, namun kita juga harus memahami juga sobat-sobat semua, ternyata nyeri perut itu tidak hanya usus buntu, ya. Di awal-awal gejala, karena usus buntu ini juga ada levelingnya. Ada yang simple, ada yang supuratif, sudah bernanah, ada yang pecah, ada yang sudah jadi bisul, ya. Itu kalau gejala-gejala awal, ya, misalnya baru mulai radang, itu mirip gejalanya. Misalnya apa gejalanya itu? Orang-orang yang buang air besarnya tidak lancar. Jadi kalau tidak lancar itu nyerinya mirip-mirip gejala awal usus buntu, ya, bukan gejala lanjut usus buntu, mirip nyerinya. Nyeri perutnya nggak jelas, pindah-pindah gitu, ya. Atau pada anak-anak kelihatan yang tadinya aktif kan dia belum bisa bercerita, tiba-tiba mengeluh, diam, tidak aktif lagi. Nah, itu juga kita harus perhatiin, mungkin saja itu sebenarnya nyeri perut, tapi anak-anak tidak bisa menyampaikan. Sedangkan kalau orang remaja, dewasa lebih mudah menyampaikan keluhannya. Tapi ingat, ya, tidak selalu nyeri perut adalah usus buntu. Baik. Nah, sehingga dokter memerlukan pemeriksaan tambahan, meskipun secara teoritis fisiknya pun mudah dikenali. Nah, apa pemeriksaan itu? Mulai dari darah, kita diambil darahnya. Yang paling mudah yakni gimana
jumlah sel darah putih. Karena kalau lagi awal, simple, baru mulai terjadi usus buntu, sel darah putih itu tidak meningkat, bisa normal. Tetapi yang meningkat adalah neutrofil atau jenisnya, salah satu jenis sel darah putih. Tapi kalau sel darah putih secara umum sudah meningkat, mungkin saja peningkatan ini karena usus buntunya sudah lanjut. Ya. Jadi kita harus teliti dalam hal ini, menelaahnya, dikonfirmasi dengan gejala fisik dari si pasien tersebut. Nah, kadang kita belum yakin atau belum menguatkan usus buntu atau bukan, maka dilakukan pemeriksaan lanjutan lainnya. Seperti di gambar ini, yakni contohnya adalah pemeriksaan USG, CT scan dan lainnya. Yang paling mudah, yang paling ringan, yakni pemeriksaan sonografi atau USG. Dokter akan mengidentifikasi usus buntunya itu meskipun sulit, tapi tergantung dari operator yang mengerjakan. Akan nampak gambaran usus buntunya itu umumnya melebar, dan bila ada sumbatan di tengah-tengahnya seperti ada target kita. Kalau mau target senapan itu di tengah-tengahnya ada titik untuk ditarget. Nah, itu sumbatannya. Kalau seandainya ada sumbatan, meskipun ingat 65% itu sumbatannya dari dinding si usus buntu itu sendiri, maka yang menjadi tolak ukur yakni besarnya diameter usus buntu pada USG dan sebagainya. Baik, kemudian pelaksanaan ini yang penting. Dioperasi apa enggak sih? Boleh enggak anak saya atau bapak ibu saya, keluarga saya kalau terkena usus buntu tidak perlu dioperasi? Nah, dalam pengetahuan sebelumnya, usus buntu adalah wajib dioperasi dan sebagainya. Ya, dengan teknik-tekniknya macam-macam. Ada yang diteropong atau laparoskopi, ada yang dibuka perutnya, ya. Tapi dalam 10 tahun terakhir atau 1 dekade, ada penelitian-penelitian yang menunjukkan keberhasilan tidak perlunya usus buntu dioperasi. Tapi dengan satu catatan, ya. Nah, kita lihat slide-nya bahwa yang mana yang tidak perlu dioperasi, yang diteliti itu berhasil, yakni pertama, yang simple, yang awal. Ingat, karena sumbatan itu kebanyakan dari radang dari dinding usus buntu, maka bila radangnya mereda, otomatis sumbatannya mengendur, sehingga lancar kembali. Nah, inilah pola pikir atau dasar dari pada appendicitis atau usus buntu yang simple awal bisa diobati. Dan itu ada penelitian dan berhasil. Ya. Atau yang kedua, infiltrat. Infiltrat itu seperti ini gambarannya. Usus buntu ada bocor kecil, tapi kemudian ditutup oleh usus-usus yang lain, penggantung usus yang lainnya, dan membentuk seperti walling off. Walling off itu seperti layar, gumpalan, agar si bocor itu tidak melebar kemana-mana, sehingga terasa ada benjolan biasanya di perutnya itu. Nah, ini ada 2 kiblat, ada yang langsung operasi, ada yang di terapi dulu, ya. Nah, ini juga ada yang berhasil, meskipun juga ada yang tidak berhasil, akhirnya dioperasi. Nah, yang berhasil itu seperti apa? Sebaiknya ini dirawat inapkan agar pemberian antibiotik, anti peradangannya lebih optimal secara intravena atau lewat darah, sehingga target dari pengobatannya berhasil. Ini yang berhasil, ya. Jadi 2 kondisi itu yang secara referensi dalam 1 dekade ini yang dapat saja tidak harus dioperasi pada usus buntu. Namun, nah ini pertanyaan selanjutnya, seperti yang berkembang di masyarakat, usus buntu umumnya datang dalam kondisi yang tidak ringan atau tidak awal, tapi sudah lanjut biasanya. Kenapa demikian? Biasanya masyarakat minum obat dulu, beli di klinik, beli di apotek sendiri obatnya, ditangani sendiri, merasa bisalah sakit perut biasa, atau malah minum obat mah karena merasa ini bukan usus buntu, tapi merupakan sakit mah, tapi ternyata itu usus buntu. Maka dari level-level yang lain, ya, dari mulai supuratif atau sudah mulai meradang, bernanah, kemudian gangren itu sudah mulai pembuluh darahnya terganggu, sudah mau mati gitu, si usus buntunya, jaringannya itu. Kemudian yang keempat, rupture atau bocor usus buntunya, dan yang kelima adalah sudah bentuk bisul-bisul. Maka tidak ada cara lain yakni dioperasi, dibuka, dicuci perutnya agar tidak menimbulkan ke organ-organ lain, diangkat usus buntunya,
dibersihkan agar infeksi yang di dalam perutnya dapat teratasi dan usus buntu yang rusak kita buang. Nah, itulah secara umum usus buntu itu kenapa kita perlu diketahui, apa penyebabnya dan penanganannya seperti apa saat ini yang sudah berkembang. Sedangkan operasi macam-macam bentuknya Bapak Ibu ya, atau sobat semua. Bisa dari langsung dibuka perutnya, ada yang pakai laparoskopi, dah macam-macam tergantung kondisi pasien, kelengkapan dari rumah sakit dan kemampuan si dokter yang menangani. Meskipun untuk anak-anak masih ada beda pendapat bahwa usus buntu secara laparoskopi belum menjadikan gold standar ya, dan ini dapat menjadi pilihan yang lainnya secara langsung. Nah, itu sekelumitnya. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, ada pertanyaan. Jadi bagaimana mencegahnya? Kan demikian ya. Bahwa 65% bahwa sumbatan itu pada dindingnya akibat radang ya atau infeksi, maka yang terbaik adalah mengkonsumsi makanan sehat. Meningkatkan vitalitas tubuh sehingga imunnya baik, dan makanan kita yang kita masukkan ke dalam tubuh kita juga baik sehingga tidak mudah menimbulkan radang lokal pada usus buntu maupun radang secara umum kepada tubuh kita, sehingga sistem pertahanan tubuh kita tetap jadi lebih baik. Nah, terus bagaimana yang 35%-nya yang bisa tersumbat bukan karena dinding? Nah, itu salah satunya kebanyakan adalah dari konsumsi kita yang kurang. Kurang apa? Kurang serat. Apa kurang serat itu? Kurang buah-buahan, kurang sayur. Kenapa? Karena memang kebiasaan di kita, budaya kita makan tuh kalau apa? Kalau sudah dengan nasi dan sudah dengan lauk, lupa dengan buah dan sayurnya. Maka marilah kita ubah konsumsi kita seimbang. Karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitamin, serat dan sebagainya harus seimbang. Dan kemudian kita tambahin dengan olahraga agar kita tetap bugar dan sehat, sehingga badan kita akan selalu sehat. Intinya jaga kesehatan diri, keluarga dan orang-orang tercinta kita. Demikian Sobat Dr. Odi semua, mudah-mudahan dapat dipahami, dan jangan lupa like and subscribe pada channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa juga saran kritik yang membangun, dan silakan mengusulkan mau tema apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sobat Dr. Odi, sesi kesehatan pada episode ini sudah kita bahas ya. Semoga bermanfaat, dan kemudian kalau belum bermanfaat, belum paham, silakan ditonton lagi agar kemudian bisa dipahami dan bisa memberikan saran kritiknya kepada kolom channel Dr. Odi ini. Nah, untuk berikutnya setelah kesehatan tentu kita kembali ke perihal kebugaran, dan insya Allah saya akan membawa tamu, seorang pengusaha muda, kerjaannya sibuk namun masih bisa membagi waktu untuk kebugaran. Tingginya kurang lebih hampir 190-an, tangannya mirip bintang Thor. Nah, nanti kita lihat seperti apa kebugarannya, bagaimana dia melatih tangan dan bahunya. Kita akan ikuti dan semoga saya dapat mengimbanginya. Jadi sampai ketemu pada channel berikutnya, pada episode berikutnya bersama channel Dr. Odi Sesi Kebugaran. Sampai jumpa.